PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-324 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Asdi Suhastra sebagai Ranubaya dan pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni memparingkan tubuhnya di atas lempengan batu yang cukup luas dan lega. Sambil memejamkan matanya, dia berusaha untuk melupakan dan mencampakkan garis-garis di atas lempengan batu dari ingatannya. Dia sendiri heran. Setiap kali melihat guratan-guratan garis di atas lempengan batu yang disusun berjajar-jajar pada dinding goa, mendadak kepalanya menjadi pusing, pikirannya menjadi kacau balau. Dan sepertinya ada tangan-tangan raksasa menariknya ke sebuah lubang yang sangat gelap.
Tidak. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak. Buni? Buni? Ada apa, Buni? 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 Kamadano. Kepalaku berdenyut-denyut. Otakku menjadi kacau. Apa yang telah terjadi dengan diriku, Kamadano? Mungkin kau terlalu lelah, Buni. Sebaiknya kau istirahat. Tidak, Kamadano. Aku merasakan ada sesuatu yang ganjil dalam lempengan-lempengan batu itu. Setiap kali aku mengamatinya, dari ujung sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan, mendadak kepalaku sepertinya berputar-putar. Kepalaku menjadi pusing. Dan sepertinya ada tangan-tangan raksasa yang sangat kuat menarik tubuhku menuju sebuah lubang gelap, Kamandano. Tunggu sebentar, Angger Kamandano. Saya juga merasakan pengalaman yang sama dengan Nini Sakawuni. Setiap kali saya mengamati lempengan-lempengan batu satu persatu, dari ujung sebelah kiri ke ujung sebelah kanan, kepala saya juga menjadi pusing. Perut saya menjadi mual. Dan sepertinya saya sedang dihadapkan dengan suatu tenaga gaib. Mengapa saya tidak merasakannya? Baiklah, saya akan mencobanya, Paman Wiro. Arya Kamandanu akhirnya membalikkan tubuhnya, menghadap ke arah lempengan-lempengan batu yang disusun berjajar menyender pada dinding goa. Arya Kamandanu kemudian duduk bersila dan menatap satu persatu lempengan-lempengan batu itu. Semula dia tidak merasakan apa-apa. Dia terus menatap, mulai dari lempengan batu yang terletak di ujung sebelah kiri, terus merambat ke lempengan-lempengan batu di sebelah kanannya. Menginjak ke lempengan batu ketujuh, dia mulai merasakan suatu getaran aneh menjalar di dalam tubuhnya. Kepalanya menjadi berdenyut-denyut. Tapi dia terus saja menatap lempengan-lempengan batu itu. Dan memang benar, seperti ada tangan-tangan raksasa yang sangat kuat mencengkeram tubuhnya, kemudian akan mencampakkannya ke sebuah lubang yang sangat gelap. Arya Kamandanu berusaha untuk berontak, tapi tangan-tangan raksasa itu semakin kuat mencengkeramnya. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Uyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Bagaimana, Angger? Benar, Paman Wiro. Sekarang saya baru percaya apa yang dikatakan Sakawuni. Lempengan-lempengan batu itu ternyata mempunyai kekuatan gaib yang sangat besar. Saya kira kita mengalami jalan buntu, Paman Wiro. Apa maksudmu, Angger? Bagaimana kita bisa menerjemahkan garis-garis itu menjadi kalimat-kalimat jurus, Paman Wiro? Sedangkan untuk terus-menerus menatapnya saja, kita tidak akan mampu. Lempengan-lempengan batu itu mempunyai tenaga gaib yang luar biasa dahsyatnya. Saya kira kita tidak mungkin mampu menerjemahkannya, Paman Wiro. Kita jangan berputus asa, Angger. Kita harus percaya bahwa guru tidak bermaksud buruk terhadap kita.
Kalau guru menulis garis-garis di atas lempengan batu itu, kemudian menyemburkan tenaga gaibnya, pastilah hal itu dimaksudkan supaya rahasia tulisan tidak akan bisa dibaca oleh setiap orang. Nah, sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk membacanya. Barangkali inilah amanat guru yang terpenting, Ger. Kita harus mampu menguraikan rahasia di balik lempengan-lempengan batu itu. Bagaimana, Buni? Mukamu kelihatannya pucat sekali. Untunglah, Kamandanu. Aku sudah bisa mencampakkan pengaruh guratan-guratan di atas lempengan-lempengan batu itu. Setelah terlelap sebentar, garis-garis itu perlahan-lahan lenyap dari ingatanku. Baiklah. Sekarang sebaiknya lempengan-lempengan batu itu kita tutup dulu. Kita bisa mencari daun-daun talas yang lebar untuk menutupnya. Dan kita jangan sekali-kali memandangnya. Hal itu memang bisa membawa pengaruh buruk bagi ingatan kita. Guru Ranubaya adalah seorang ahli ilmu kanuragan yang mumpuni. Dia sakti mandraguna. Karena itu jangan sembarangan kita memperlakukan karya-karyanya. Nah, Ger, marilah kita mencari daun-daun talas yang lebar. Untuk sementara kita lupakan saja dulu lempengan-lempengan batu itu. Arya Kamandanu kemudian bangkit dan melangkah keluar goa. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi dengan membawa setumpuk daun-daun talas hutan yang lebar. Bersama dengan Wirot, Arya Kamandanu kemudian menutup lempengan-lempengan batu itu dengan daun-daun talas. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, Paman Wirot? Iya, barangkali saya dapat menemukan sebabnya. Mengapa lempengan-lempengan batu itu membuat pikiran kita menjadi kacau, Ger? Apa sebabnya, Paman? Saya sendiri tidak habis mengerti. Lempengan-lempengan batu itu sepertinya hanya batu-batu biasa yang di atasnya diguratkan garis-garis lurus, garis-garis bengkok, garis-garis melingkar, ataupun lengkungan-lengkungan. Tapi mengapa setiap kali kita menatapnya berurutan dari ujung kiri ke ujung kanan? Mendadak pikiran kita menjadi kacau. Iya, barangkali kita salah meletakkannya, Ger. Salah meletakkannya bagaimana, Paman? Iya, kita salah meletakkannya. Lempengan-lempengan batu itu pastilah berurutan. Dan kita tidak menempatkan mereka secara berurutan. Itulah sebabnya garis-garis yang terdapat di atasnya membuat kepala kita menjadi pusing dan pikiran kita menjadi kacau. Bahkan besar kemungkinan bagi seseorang yang sama sekali tidak memiliki dasar-dasar ilmu kanuragan, garis-garis di atas lempengan batu itu dapat menyebabkannya menjadi gila. Hal itu memang bisa terjadi, Paman Wirot. Pengaruh yang ditimbulkan garis-garis di atas lempengan-lempengan batu itu memang luar biasa kuatnya. Lalu sekarang bagaimana, Paman Wirot? Kalau kita tidak dapat meletakkan lempengan-lempengan batu itu secara berurutan, tentu saja kita tidak dapat menerjemahkannya. Dan sekarang, bagaimana caranya supaya kita dapat meletakkannya secara berurutan? Pasti ada kuncinya. Pasti ada kuncinya. Guru selalu mengatakan kepada saya, semenjak beliau masih tinggal bersama saya di kaki bukit Kurawan ini. Wirot, apa yang aneh di dunia ini? Tidak ada yang aneh. Apa yang semula kita anggap sebagai suatu keanehan, tapi begitu kita dapat menyingkapkan rahasianya, begitu kita menemukan kuncinya dan membuka pintu rahasianya, maka keanehan itu pun segera lenyap. Karena itu, kunci penting artinya, Wirot. Setiap kita melangkah di muka bumi ini, kita selalu akan berhadapan dengan pintu-pintu. Seorang pendekar yang bijaksana tidak akan pernah berpaling dari pintu-pintu, melainkan dia berusaha untuk menemukan kuncinya.
membuka pintu, dan kemudian masuk ke dalam rahasia di balik pintu. Nah, Engger, sekarang yang perlu kita cari adalah kuncinya. Kita harus mampu menemukan kunci untuk bisa menerjemahkan makna garis-garis yang terpahat di atas lempengan-lempengan batu itu. Tanpa kunci, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan lempengan-lempengan batu itu tetap akan merupakan rahasia. Biasanya guru selalu membuat kunci. Ilmu kanuragan naga puspa tahap pertama pun ada kuncinya. Kuncinya adalah tubuh kita sendiri, wadahnya. Kemudian ilmu kanuragan naga puspa tahap yang kedua, kuncinya saya kira Angger Kamandanu sudah mengetahuinya. Ialah aji seipi angin. Tanpa aji seipi angin, tidak mungkin kita mampu memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan tersebut. Tapi Paman Ranubaya sepertinya tidak mengatakan apa-apa tentang kunci ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga, Paman Wirot. Itu tidak mungkin, Ger. Guru pasti memberikan kuncinya. Sekalipun guru tidak pernah mengatakannya secara terus terang, pasti guru telah menyediakan kuncinya. Barangkali Angger Kamandanu pernah ingat sepatah dua patah kata yang pernah diucapkan guru, yang kemungkinan bisa kita tafsirkan sebagai kunci membuka rahasia garis-garis di atas lempengan-lempengan batu itu. Apa ya? Sepertinya Paman Ranubaya tidak pernah mengatakan apa-apa. Apalagi setelah kami berpisah. Angger belum lama menceritakan tentang pedang naga puspa. Saya baru saja akan mengatakannya, Paman Wirot. Pedang naga puspa itu pun mempunyai kekuatan-kekuatan yang sangat gaib. Kamandanu tidak pernah berani memainkan pedang naga puspa lebih dari 10 jurus. Bukankah demikian, Kamandanu? Iya. Saya mendapat pesan dari almarhum Pendekar Lu, suami Mesin. Dan almarhum Pendekar Lu mendapatkan pesan-pesan itu dari Paman Ranubaya sendiri ketika masih berada di negeri Mongo. Memang, pedang naga puspa ini mempunyai tenaga gaib yang luar biasa. Ketika pertama kali saya mencabutnya dari warangkannya, tenaga dalam saya seperti tersedot, terhisap dengan kuat. Sekalipun pedang ini sangat ampuh dan mampu membunuh puluhan manusia-manusia yang menjadi musuh kita, tapi kemungkinan besar dia pun mampu membunuh diri kita sendiri. Itulah bahayanya. Karena itu saya tidak pernah berani memainkannya lebih dari 10 jurus. Angger, dengan jurus-jurus apa biasanya Angger Kamandanu memainkan pedang naga puspa itu? Dengan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang kedua, Paman Wirot. Itu bukan pasangannya, Ger. Jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang kedua adalah untuk permainan tangan kosong. Sedangkan untuk permainan pedang, dibutuhkan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap terakhir, atau tahap yang ketiga. Itulah sebabnya Angger Kamandanu merasa tenaga dalamnya terhisap oleh pedang naga puspa. Guru memang selalu begitu. Setiap kali menciptakan suatu jurus, beliau pun menciptakan pasangannya yang tepat dan selaras. Karena itu saya yakin, kunci untuk membaca garis-garis yang tergores di dalam lempengan-lempengan batu itu ada di dalam tubuh pedang naga puspa. Mengapa Paman Wirot begitu yakin? Coba, Engger. Saya mau melihat seperti apa pedang naga puspa itu. Arya Kamandanu kemudian meraih pedang naga puspa yang tergeletak di atas lempengan batu di sebelahnya. Kemudian menyerahkannya kepada Wirot. Dengan tangan gemetar, Wirot menerima pedang naga puspa. Sesaat lamanya dia menimang-nimang pedang itu, sebelum kemudian perlahan-lahan menariknya dari warangkanya. Kupikir
rasanya, rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Uyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, uyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garufia, inom. Uyar obat sakit kepala cap siolas. Uyar obat sakit kepala cap 19. Uyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Tubuh pedang naga puspa itu pun kemudian muncul perlahan-lahan. Dan pamornya segera bernyala-nyala bagaikan obor di malam hari. Ruangan goa seketika menjadi terang oleh cahaya merah. Wajah Wirot kelihatan tegang, bibirnya gemetaran, dan matanya menyipit seakan-akan silau oleh pamor pedang. Kemudian perlahan-lahan dia merasakan getaran aneh mengalir dari dalam tubuh pedang. Dan getaran itu semakin kuat, dan dia mulai merasakan tenaga dalamnya terhisap. Benar, Engger. Pedang ini memiliki tenaga gaib yang luar biasa. Saya merasakan getaran-getaran aneh yang mulai menghisap tenaga saya. Paman Wirot harus berhati-hati. Kalau sekiranya paman tidak kuat lagi, paman harus segera memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Wirot berusaha untuk bertahan, tapi tenaga gaib dari dalam pedang itu semakin kuat menghisap kekuatannya. Tubuhnya sampai terguncang-guncang. Keringat meleleh dari kepalanya, terus mengalir ke bagian leher dan membasahi sekujur tubuhnya. Dan akhirnya, Wirot kembali memasukkan pedang naga puspa ke dalam warangkanya. Masih gelap. Masih gelap sekali, Nger. Apakah Paman Wirot sama sekali tidak melihat sesuatu di dalam tubuh pedang naga puspa ini? Tidak, Nger. Masih gelap sama sekali. Penglihatan saya tertutup oleh pamor pedang yang bernyala-nyala merah. Kalau begitu kita lagi-lagi menemui jalan buntu, Paman. Kita sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa dengan pedang naga puspa ini. Sabar, Dini. Kita masih bisa mencobanya dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain? Cara yang mana lagi, Paman Wirot? Begini, Nger. Saya semakin yakin, hati saya semakin mantap bahwa kunci rahasia untuk menyingkapkan makna-makna garis yang tertera di atas lempengan-lempengan batu itu terdapat di dalam tubuh ini. Saya kira setelah kita mencuci tubuh pedang ini, kita akan dapat menemukan sesuatu yang sangat berharga. Dan mudah-mudahan sesuatu itulah yang merupakan kunci untuk menerjemahkan garis-garis di atas lempengan batu. Tiga hari 3 malam lamanya, setelah Sakawuni menemukan lempengan-lempengan batu yang di atasnya terpahat garis-garis lukisan, Wirot merenung di dalam goa. Pada hari yang keempat, dia segera memanggil Arya Kamandanu dan Sakawuni. Mereka kemudian duduk di serambi goa, dan Wirot mulai menjelaskan rencananya. Begini, Nger, dan kau, Nini Sakawuni. Saya merencanakan untuk mencuci tubuh pedang naga puspa ini. Memang agak sukar pelaksanaannya. Tapi saya pernah mendapat petunjuk dari guru bagaimana seharusnya mencuci pedang-pedang ataupun pusaka-pusaka bertenaga gaib.
Ya, sekarang juga saya akan mulai bekerja. Mudah-mudahan saja setelah tubuh pedang naga puspa ini kita cuci dengan bersih. Selanjutnya dia akan memberikan kunci untuk menyingkapkan rahasia garis-garis di atas lempengan-lempengan batu. Setelah berkata-kata, Wirot kemudian bangkit meninggalkan goa. Dia berjalan ke arah timur. Sementara Sakawuni dan Arya Kamandanu dia menunggu di dalam goa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dikerjakan oleh Wirot? Dan bagaimana caranya mencuci tubuh pedang naga puspa? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter.